Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eriskia Julian dengan NIM 2019-310491. Dalam kesempatan kali ini, kami kelompok 7 dari kelas G akan mempresentasikan hasil laporan UMKM kami untuk UD Jasmine Shop. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan definisi operasional dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang pertama ada aset. Perusahaan pasti memiliki aset untuk melakukan kegiatan operasi, pembiayaan, maupun investasi. Pada dasarnya, aset merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tertentu, dan kekayaan itulah yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi bisnisnya. Yang kedua ada liabilitas. Kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas sendiri adalah hak residual atas aset perusahaan yang telah dikurangi oleh semua liabilitas. Untuk beberapa jenis dari ekuitas sendiri diantaranya modal, pengambilan pribadi, pendapatan, dan beban. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi seperti penjualan barang dan penjualan jasa. Penjualan barang tersebut berasal dari produksi perusahaan yang dibeli untuk dijual kembali. Yang terakhir ada biaya dan beban. Biaya sendiri adalah pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, dan beban adalah harga perolehan barang, jasa, dan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan periode berjalan seperti harga pokok penjualan, beban dan biaya operasi, beban di luar usaha, dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjut ke gambaran umum perusahaan. Di sini ada profil perusahaan. Pemilik dari usaha ini bernama Nadela Kusumawati. Perusahaan ini merupakan perusahaan dagang spray yang diberi nama Jasmine Shop dan berjalan secara online. Untuk saat ini, UD Jasmine Shop belum memiliki karyawan karena Nadela dan kakaknya sendiri yang menjalankan usaha dagang spray ini dengan modal awal sebesar 15 juta rupiah. Lalu jam operasi dari UD Jasmine Shop ini sendiri adalah dari jam 7:30 pagi hingga jam 3 sore. Kita lanjut ke visi misi usaha. Visi dari UD Jasmine Shop sendiri adalah menciptakan sebuah usaha produksi spray online terkemuka, handal, dan terpercaya yang menyediakan kualitas terbaik dengan modal yang relatif cukup dengan keuntungan yang cukup besar. Sedangkan untuk misi yang dimiliki oleh Jasmine Shop sendiri, yang pertama adalah memberikan kualitas spray yang baik dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mengutamakan kepuasan semua konsumen sehingga terjalin hubungan yang profesional dan harmonis. Dan yang ketiga, memberikan dan menjaga komitmen untuk berkembang dan maju bersama dengan mengutamakan kualitas dan pelayanan optimal kepada para rekanan, klien, dan mitra bisnis. UD Jasmine Shop sendiri juga memiliki tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan tidak membutuhkan lebih banyak modal lagi dengan mempekerjakan karyawan, meresmikan tempat untuk tempat usaha, dan lain sebagainya. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Novami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Novami Ramadhani Mutaharoh dengan NIM 2019-310513. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Bidang usaha dari UD Jasmine Shop ini yaitu usaha dagang spray yang dijalankan oleh Nadela dan sang kakak. Usaha ini dijalankan secara online, yaitu dengan membeli barang dari supplier besar yang kemudian dijual kembali di akun sosial media dari UD Jasmine Shop ini.
Kemudian barang akan dikirimkan kepada pembeli melalui JNE. Penggunaan jurnal umum karena adanya pencatatan setiap transaksi yang berdasarkan waktu terjadinya transaksi tersebut. Setelah itu, adanya pencatatan keuangan selama periode waktu tertentu. Dan juga adanya analisis setiap transaksi untuk pembuatan pencatatan kepada buku besar. Selalu mencatat setiap perubahan dalam akun persediaan, sehingga tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stok opening pada stok yang tersisa. Kenapa? Karena perhitungan stok yang sebenarnya dapat diketahui berkat pencatatan setiap waktu yang dilakukan tersebut. Menggunakan metode garis lurus, di mana beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya sama besar, dan juga masing-masing tidak dipengaruhi oleh hasil atau output yang diproduksi. Kemudian lebih menekankan pada aspek waktu daripada aspek kegunaan. Menggunakan metode FIFO atau first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk akan dijual terlebih dahulu. Barang yang terjual karena pesanan adalah barang yang mereka beli. Oleh karena itu, barang yang dibeli terlebih dahulu adalah barang pertama yang dijual. Kemudian, posisi laporan keuangan awal perusahaan UD Jasmine Shop per 1 Mei 2020. Di aset, kan ada aset lancar dan aset tetap. Di aset lancarnya ada kas sebesar 10 juta, kemudian piutang dagangnya 0, kemudian persediaan barang dagangnya 20.430.000, kemudian perlengkapannya 723.000, sehingga jumlah aset lancarnya 31.153.000. Di aset tetap ada kendaraan sebesar 13 juta, kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya ada 867.000, kemudian etalasenya 3.500.000, kemudian akumulasi penyusutan etalasenya 233.333, sehingga jumlah aset tetapnya ada 15.399.667, sehingga dari jumlah aset lancar dan aset tetap atau jumlah asetnya itu ada 46.552.667.000. Kemudian ada liabilitas dan ekuitas. Di liabilitas ada utang dagang sebesar 0, kemudian di ekuitas ada modal sebesar 46.552.667, sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas adalah 46.552.667.000. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsa Amalia dengan NIM 2019310518. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi UD Jasmine Shop. Transaksi yang pertama pada tanggal 1 Mei 2020, UD Jasmine Shop membeli perlengkapan berupa isolasi bening sebanyak 5 pieces dengan harga Rp9.000. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 4 Mei 2020, UD Jasmine Shop menjual secara tunai barang dagangannya berupa spray Kintakun berukuran 160 x 200 cm kepada B dengan HPP 87 dan harga jual Rp106.000 sebanyak 10 pieces. Pada transaksi yang ketiga, tanggal 5 Mei 2020, UD Jasmine Shop membayar utilitas sebesar Rp75.000. Transaksi yang keempat, pada tanggal 10 Mei 2020, UD Jasmine Shop menjual barang dagangannya berupa bed cover merek Lady Rose dengan ukuran 180 x 200 sebanyak 10 pieces dengan HPP 340 dan harga jual Rp360.000. Transaksi yang kelima, pada tanggal 14 Mei 2020, dijual barang dagangan spray Lady Rose berukuran 120 x 200 cm sebanyak 10 pieces kepada toko Z dengan term 2/10 x N/30 dengan HPP Rp65.000 dan harga jual Rp82.000. Berikut ini adalah lanjutan transaksi dari UD Jasmine Shop. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mata penjualan. Contohnya seperti tanggal 1 Mei 2020, UD Jasmine
membeli isolasi bening sebanyak 5 biji dengan harga satuan 9.000 dengan total biaya 45.000. Jadi, pada tanggal 1 Mei 2020, UD Jasmine mengeluarkan biaya sebesar 45.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nota penjualan. UD Jasmine mengeluarkan nota untuk toko B atas pembelian spray Kintakun berukuran 160x200 sebanyak 10 biji dengan harga satuan Rp106.000. Jadi, uang yang diterima toko Jasmine sebanyak Rp1.060.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian UD Jasmine Shop per 31 Mei 2020. Yang pertama yaitu beban penyusutan kendaraan sebesar Rp217.000 dengan kredit akumulasi depresiasi kendaraan sebesar Rp217.000. Yang kedua yaitu beban penyusutan etalase sebesar Rp58.333 dengan kredit akumulasi depresiasi etalase sebesar Rp58.333. Yang ketiga yaitu beban perlengkapan sebesar Rp200.000 dengan pada perlengkapan sebesar Rp200.000. Jadi total penyesuaian per 31 Mei 2020 sebesar Rp475.333. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan laba dan rugi UD Jasmine per 31 Mei 2020. Yang pertama, yang berada di posisi kredit yaitu penjualan sebesar Rp7.370.000 dan potongan penjualan sebesar Rp31.800, menghasilkan penjualan bersih sebesar Rp7.338.200 dan HPP penjualan Rp6.395.000, menghasilkan laba kotor sebesar Rp943.200. Berikutnya ada beban-beban yang berada di posisi debit, yaitu seperti beban utilitas sebesar Rp75.000, beban sumbangan sebesar Rp50.000, beban kebersihan sebesar Rp65.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban penyusutan kendaraan sebesar Rp217.000 dan beban penyusutan etalase sebesar Rp58.333 dengan total beban yaitu Rp665.333. Berikutnya untuk mencari laba bersih yaitu laba kotor dikurangi total beban. Jadi laba kotor sebesar Rp943.200 dikurangi dengan Rp665.333 menghasilkan laba bersih sebesar Rp277.876. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Maulida Hasana dengan NIM 2019310486. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan rekan saya sebelumnya. Nah, di sini ada tabel perhitungan laporan perubahan ekuitas. Di sini ada modal awal perusahaan yaitu sebesar Rp45.552.667 dan laba bersih perusahaan yang telah kita hitung dan kita ketahui di laporan laba rugi sebelumnya yaitu sebesar Rp277.867. Kemudian modal awal ini kita jumlah dengan laba bersih perusahaan, hasilnya itu menjadi modal akhir. Sehingga bisa kita ketahui modal akhir UD Jasmine Shop per 31 Mei 2020 yaitu sebesar Rp46.830.534. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Ada 3 komponen yang harus kita ketahui, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas yang bila mana digabung akan membentuk rumus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Di sini ada aset lancar dan aset tetap.
Aset lancar ada kas yaitu sebesar Rp17.103.200, ada perlengkapan Rp568.000, ada persediaan barang dagang Rp14.235.000, dan aset tetap ada etalase sebesar Rp3.500.000, akumulasi depresiasi etalase Rp291.666 diberi kurung karena sifatnya mengurangi, ada kendaraan sebesar 13 juta dan akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 1.084.000 diberi kurung juga karena sifatnya mengurangi. Maka seluruh total aset yaitu 47.030.534. Sedangkan di sisi kredit ada utang sebesar 200.000 dan modal sebesar 46.830.534. Sehingga di sisi kredit terdapat total liabilitas plus ekuitas sebesar Rp47.030.534. Dalam perusahaan dagang, jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun nominal atau akun sementara. Nah, yang pertama kita menutup akun sementara dengan saldo kredit seperti penjualan ke akun ikhtisar laba rugi. Sehingga ayat jurnal penutupnya yaitu penjualan pada ikhtisar laba rugi sebesar Rp7.370.000. Dua, kita menutup akun sementara dengan saldo debit ke akun ikhtisar laba rugi. Sehingga ayat jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi pada HP penjualan, potongan penjualan, beban utilitas, beban sumbangan, beban perlengkapan, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan etalase, dan beban kebersihan. Ketiga, kita menutup akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Angkanya kita ambil dari angka laba bersih yang telah kita ketahui sebelumnya, sehingga jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi pada modal sebesar Rp277.867. Setelah membuat jurnal penutup, tahap selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Tujuan pembuatan neraca ini adalah untuk mengetahui apakah saldo-saldo akun neraca sudah seimbang atau tidak, sehingga bisa dijadikan dasar untuk pencatatan akuntansi pada periode berikutnya. Di tabel ini ada kas sebesar Rp17.103.200, perlengkapan Rp568.000, persediaan barang dagang Rp14.235.000, etalase Rp3.500.000, akumulasi depresiasi etalase di sisi kredit sebesar Rp291.666, kendaraan sebesar 13 juta, lalu ada akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 1.084.000 di sisi kredit, ada utang dagang 200.000 di sisi kredit, dan ada modal di sisi kredit sebesar 46.830.534. Sehingga jika dijumlah, maka total sisi debit sebesar Rp48.406.200 dan di sisi kredit Rp48.406.200. Walaupun tidak adanya toko offline dan hanya mengandalkan akun online saja, UD Jasmine Shop mampu bertahan hingga saat ini dikarenakan adanya tekad untuk membuat nama usaha mereka didengar luas oleh masyarakat. Untuk UD Jasmine Shop, saran kami yaitu harus mampu mengembangkan kemampuan dalam mengolah dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi, sehingga tidak hanya berfokus pada pengembangan produk saja, tetapi juga pengembangan laporan keuangannya agar lebih akurat lagi dalam pengambilan keputusan. Dan untuk para pendengar, khususnya mahasiswa, agar lebih memahami lagi tentang UMKM, agar bisa turut serta dalam mengembangkan kemajuan UMKM di Indonesia. Nantinya, kemajuan ini akan meningkatkan tingkat perekonomian di Indonesia dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Sekian presentasi dari kami mengenai laporan UMKM UD Jasmine Shop. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau ada beberapa pernyataan yang tidak sesuai, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.